kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik dan nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal. Support terus channel aku dengan like, komen, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Sesuai judul kali ini aku akan sharing tentang barang yang laris di toko sembako. Jadi video kali ini aku ambil berdasarkan pengalaman aku selama menjalankan usaha toko sembako. Oh iya, gimana nih buat teman-teman yang juga menjalankan usaha sembako? Apakah sudah ramai pembeli ataukah masih sepi pembelinya? Apapun kondisi yang kita alami, tetap semangat dan harus optimis. Kita harus mencari cara agar toko kita menjadi laris, agar toko yang kita kelola ini menjadi ramai pembeli, maka kita harus menyediakan barang-barang yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Jangan sampai kita sudah capek-capek jualan, tidak ada pembeli yang datang. Jadi, barang-barang ini yang harus ada di toko sembako teman-teman ya. Karena barang-barang ini mengalami tren peningkatan omset. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pulsa. Pulsa ini mengalami peningkatan omset yang cukup signifikan. Karena pulsa ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Setiap orang pasti memiliki nomor lebih dari satu, sehingga kebutuhan akan pulsa semakin meningkat, ditambah lagi kondisi sekarang yang serba online. Sehingga permintaan pulsa dan data semakin tinggi. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan aplikasi pulsa ini dengan menjual token listrik, pembayaran listrik prabayar, pembayaran BPJS. Selain itu, aplikasi pulsa ini juga bisa digunakan untuk top up Dana, OVO, dan e-wallet sejenisnya. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi pulsa yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Di video tersebut saya sudah membahasnya secara detail ya. Jadi untuk informasi aplikasi pulsa yang saya gunakan, nanti teman-teman bisa mengeceknya di link video yang tertera di atas ini. Yang kedua adalah mie instan. Mie instan ini juga merupakan salah satu produk favorit dari masyarakat dengan alasan praktis dan cepat dalam penyajian. Selain itu, mie instan juga enak dengan berbagai macam rasa dan mereknya. Selain itu, harganya juga sangat murah. Sediakan saja mie instan yang paling laris dan yang paling diminati di tempat teman-teman. Karena di setiap daerah pasti juga akan berbeda-beda selera yang diminati oleh masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu telur. Telur adalah lauk sejuta umat. Menurut saya hampir setiap orang pasti suka dan pernah makan telur. Telur ini sangat bergizi dan juga gampang dimasak, sehingga masyarakat sangat menyukai telur. Jadi sediakanlah telur ayam di toko teman-teman. Yang keempat adalah gula kopi.
Produk ini juga wajib teman-teman sediakan di toko. Usahakan meletakkan dan menyusun produk ini secara berdekatan. Selain gula dan kopi, kita juga wajib menyediakan kopi saset seperti gula aren, top weight, kemudian energen, Torabika, dan banyak lagi jenis minuman perkopian yang saset lainnya. Silakan teman-teman pilih minuman saset yang sangat diminati masyarakat. Kemudian sediakan juga teh. Karena barang ini saling melengkapi dan tentunya barang-barang ini juga masuk ke dalam kategori barang terlaris di toko. Kemudian yang kelima adalah rokok. Bukan menjadi hal yang mustahil ketika rokok ini adalah produk yang laris di toko sembako. Karena banyak sekali kaum laki-laki atau kaum bapak-bapak yang merokok. Rokok juga memiliki jenis dan merek yang sangat banyak. Maka sediakan saja rokok yang sangat laku dan paling diminati di daerah teman-teman. Yang keenam, sabun. Sabun juga masuk dalam kategori barang terlaris di toko sembako. Selain sabun mandi, kita juga wajib menyediakan odol untuk dewasa dan juga untuk anak-anak. Kemudian kita juga wajib menyediakan sabun cuci piring, deterjen, sampo saset, dan juga pewangi saset. Untuk sabun ini teman-teman juga boleh memilih sabun apa saja yang sangat banyak diminati oleh masyarakat setempat. Lanjut, yang ketujuh adalah tembakau. Selain rokok, tembakau juga menjadi produk yang sangat laris di daerah aku. Karena kaum bapak-bapak di perkampungan lebih senang dengan tembakau karena harganya juga sangat murah. Selain itu, tembakau juga memiliki banyak jenis. Jadi, produk ini juga merupakan barang terlaris. Yang kesembilan adalah LPG. Tabung LPG juga menjadi kebutuhan utama masyarakat. Peminat gas LPG ini juga sangat banyak, dikarenakan semua ibu rumah tangga, pengusaha makanan, lebih memilih menggunakan gas LPG. Nah, gas LPG yang perlu kita sediakan di toko kita yaitu gas LPG yang 3 kilo. Poin yang kesembilan adalah beras. Penjualan beras juga sangat tinggi di tempat aku. Namun perlu diperhatikan jika di daerah teman-teman sudah memasuki musim panen padi, maka kita harus bisa mengimbangi harga dan juga stoknya. Jika sudah memasuki musim panen, jangan menyetok beras terlalu banyak, karena di daerah kami secara khusus mayoritas masyarakat di sini rata-rata menanam padi di sawah ataupun di ladang. Tapi jika teman-teman tinggalnya di daerah perumahan, di kota besar, atau berada di tengah pasar secara umum, jadi teman-teman boleh selalu menyediakan stok beras ini ya.
Lanjut ke 10, yaitu minyak goreng. Minyak goreng juga masuk kategori barang laris, apalagi jika posisi toko kita dekat dengan warung makan atau gorengan, maka bisa dipastikan minyak goreng akan semakin laris. Jadi untuk minyak goreng ini juga tersedia banyak sekali merek dan jenis kemasannya. Jadi kemasannya juga biasa tersedia kemasan yang 500 gram dan yang 1 liter. Jadi kalau di sini aku hanya mengambil minyak kemasan yang 1 liter, dan untuk kemasan yang 500 gram itu aku pakai minyak curah. Jadi jika menggunakan minyak curah ini kita bebas berkreasi, karena di tempat aku sampai saat ini itu masih menjual minyak goreng yang harga 5.000. Jadi jika kita mengambil kemasan yang can atau minyak curah, kita bisa membuat kemasan yang harga 5.000 ataupun yang setengah kilo. Yang ke-11 yaitu bumbu dapur. Bumbu dapur ini juga merupakan salah satu produk terlaris di toko sembako. Jadi selain bumbu dapur ini menjadi barang terlaris, bumbu dapur ini juga menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Jadi teman-teman wajib menyediakan produk-produk ini di toko sembako teman-teman. Yang ke-12 yaitu jajanan anak atau snack. Sediakan jajanan yang banyak diminati anak-anak, karena produk ini juga bisa membuat toko terlihat ramai dan terlihat penuh. Omset dari jajanan anak ini juga sangat cukup tinggi. Maka dari itu, pilihlah snack atau jajanan yang benar-benar sangat diminati anak-anak. Ke-13 yaitu minuman botol, kaleng, dan gelas. Untuk minuman kemasan ini juga sangat populer di tempat kami. Contohnya seperti teh pucuk, las segar, dan ale-ale. Untuk ale-ale ini bisa kita bekukan di freezer. Ale-ale beku ini sangat diminati anak-anak. Kemudian sediakan juga minuman versi dinginnya untuk orang dewasa. Yang ke-14 yaitu Softtek dan Pampers. Untuk produk ini jangan ragu untuk menjualnya karena barang ini merupakan kebutuhan pokok untuk kaum perempuan dan balita. Kedua produk ini juga bisa menambah omset dari toko sembako teman-teman. Yang ke-15 yaitu obat-obatan. Jadi teman-teman, untuk obat-obatan ini juga wajib kita sediakan di warung sembako kita. Kenapa? Karena kebutuhan obat-obatan ini juga sangat tinggi. Jadi teman-teman boleh memilih produk-produk yang layak dijual di toko sembako. Contohnya seperti paracetamol, Paramek, Oskadon, Bodrek, dan lain-lain. Oke teman-teman, itulah tadi ke-15 barang yang harus ada di toko sembako. Selain barang-barang yang sudah saya sebut tadi, alangkah baiknya toko sembako teman-teman juga menyediakan barang-barang pelengkap lainnya agar toko teman-teman semakin lengkap. Contoh seperti ikan teri, aneka ikan asin, kemudian sendal jepit,
kaos kaki, ATK, dan banyak lagi contoh-contoh lainnya. Semakin lengkap toko teman-teman, maka kesempatan untuk didatangi pembeli akan semakin besar, dan toko teman-teman pun menjadi semakin ramai. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Semoga bermanfaat.